Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita di bab 3 yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Indonesia, Bulan tanya, adakah masyarakat tanpa hukum? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi, itu tetap ada hukum yang mengikat. Jadi hukum ini mengikat seluruh anggota dalam masyarakat di Indonesia. Mengapa harus ada hukum dalam pergaulan hidup manusia? Karena keinginan orang yang satu dengan orang yang lain itu kebanyakan itu berbeda. Nah, apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan itu, akan timbul benturan antara si A dan si B ini. Nah, supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. Peraturan hidup ini juga disebut sebagai norma. Dulu kalian di kelas 1 sudah dijelaskan tentang norma. Norma itu apa sih? Yaitu aturan yang di dalamnya ada larangan dan sanksi yang digunakan untuk ketertiban masyarakat. Norma sendiri itu dibedakan menjadi 4, yaitu norma agama yang bersumber itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika melanggar itu pasti akan berdosa, dan jika dijalankan itu akan mendapat pahala. Contohnya sholat, zakat, dan lain-lain. Kemudian norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, norma ini sumbernya itu dari hati nurani dia sendiri. Jadi hati nurani kita sendiri. Jika melanggar akan timbul perasaan bersalah, menyesal, gelisah, gitu ya. Kemudian contohnya kita nemu dompet punyanya orang yang jatuh. Lah, itu mengikuti hati nurani kita, itu kita mau mengambil atau mau mengembalikan ke orang tersebut. Kemudian contoh kedua, menyontek bagi siswa ya. Itu kan dari dirinya sendiri, dari dorongan dalam hatinya sendiri. Nah, ini mencontek ini adalah sebuah contoh yang tidak bagus. Kemudian norma yang ketiga adalah norma kesopanan, bersumber dari kelompok masyarakat tertentu. Nah, jika melanggar itu pasti akan dikucilkan atau dicemooh. Nah, contohnya norma kesopanan paling sederhana itu bersalaman dengan guru. Atau kalian bertamu di situ kan ada tata cara bagaimana bertamu yang baik dan sopan. Nah, sanksi di sini tergantung besar kecilnya norma atau larangan yang dia langgar, seperti itu. Norma selanjutnya, norma yang terakhir adalah norma hukum. Lembaga sumbernya itu dari lembaga kekuasaan negara yang bersifat memaksa. Jadi dia setuju maupun tidak setuju wajib untuk mematuhi norma ini. Jika melanggar dari norma hukum itu akan mendapatkan sanksi denda, pidana, bahkan sampai ke hukuman mati. Jadi sanksi-sanksi ini tergantung dari berat ringannya hukum yang dilanggar oleh orang tersebut. Contohnya yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Kalau kalian masih SMP, itu masih belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor ya. Jadi jangan coba-coba membawa sepeda ke sekolah nantinya kalau tidak mau ditilang oleh Pak Polisi. Kemudian, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang norma hukum ini. Kita akan menjabarkannya. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi semua aspek dalam berbagai bidang termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ada di Indonesia. Nah, tata urutan perundang-undangan di Indonesia, tata urutannya mulai dari yang paling tinggi sampai paling bawah.
Yang pertama, yang paling tinggi di situ adalah Undang-Undang 1945. Di bawahnya undang-undang itu ada ketetapan MPR. Nah, di bawahnya ketetapan MPR ini ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di urutan keempat itu ada peraturan pemerintah. Kemudian di urutan kelima itu peraturan presiden. Jadi Perpres ini masih ada di urutan kelima, masih ada 4 tingkatan di atasnya ya. Kemudian dari situ di bawahnya Perpres itu ada Perda provinsi. Dan yang terakhir adalah Perda ini adalah peraturan daerah ya. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi kelima peraturan ini sumber utamanya adalah undang-undang. Jadi pada saat undang-undang sudah dibentuk dan disahkan, peraturan-peraturan yang lain itu merupakan penjabaran dari undang-undang itu sendiri. Nah, dalam membentuk peraturan sesuai dengan pasal 5 harus mematuhi poin-poin yang Bulan tulis di bawah, yaitu harus jelas tujuannya apa. Kemudian harus tepat kelembagaan yang membentuk peraturan tersebut. Jangan-jangan nanti peraturan tentang kesehatan misalnya yang buat itu bagian ketahanan negara seperti itu. Jadi harus beda, harus sejalan, harus lurus ya di situ. Kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Harus jelas peraturan yang dibuat itu, kemudian dapat dilaksanakan. Selanjutnya kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selanjutnya kejelasan rumusan, dan yang terakhir adalah keterbukaan. Nah, ini adalah yang Ibu tadi jelaskan, yaitu asas pembentukan peraturan. Nah, di dalam peraturan itu materi muatan peraturan undang-undang juga harus diperhatikan poin-poinnya. Ini lumayan banyak poinnya, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, keterlibatan dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Ini ada di pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mungkin ini yang dapat Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat. Tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.